Saya sangat senang hari ini dapat menjumpai saudara kembali melalui program yang luar biasa, Pastor Talk. Kiranya kekuatan Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya ambil dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 8, pada ayat yang ke-20, dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Ini adalah sebuah kisah di mana di kota Samaria, pertama Filipus, mengadakan penginjilan dan banyak orang mengalami pertobatan. Lalu di situ ada seorang yang bernama Simon. Ia adalah tukang sihir yang terkenal dan semua orang mengaku dia adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi pada saat Filipus datang dan Filipus mendoakan, mengajarkan tentang Yesus dan mengadakan tanda-tanda mujizat, orang-orang bertobat dan mengikuti Filipus, termasuk Simon, si tukang sihir tersebut. Nah, waktu berlalu, lalu terdengarlah di Yerusalem bahwa kota Samaria telah mengalami pertobatan, menerima Injil Yesus Kristus, di mana kita tahu Samaria adalah wilayah yang orang-orangnya, penduduknya berseberangan dengan orang-orang Yahudi karena mereka dianggap penduduk kelas 2. Jadi orang-orang Yahudi tidaklah bergaul dengan orang-orang Samaria. Nah, para rasul adalah orang-orang Yahudi. Mereka mendengar bahwa orang Samaria telah menerima Injil, telah menerima firman Tuhan. Itu sebabnya Petrus dan Yohanes datang ke kota tersebut sekaligus untuk melegitimasi hubungan yang telah dipulihkan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Dan di situ Petrus menumpangkan tangan kembali berdoa melepaskan kuasa Roh Kudus agar mereka bukan hanya menerima Roh Kudus tetapi dipimpin oleh Roh Kudus dengan tanda-tanda ajaib yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya yang ada di kota Samaria. Nah, ketika itu terlihatlah di matanya Simon bagaimana Simon melihat kuasa Allah dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, disitulah Simon menawarkan sesuatu sama Petrus, menawarkan bahwa dia punya uang banyak. Dia mau kasih duit sama Petrus dan Yohanes agar dia juga bisa punya kuasa yang sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa Anda dan saya ini kita hidup di zaman di mana ukuran keberhasilan itu seringkali ditentukan oleh materi, yaitu seberapa besar rumahnya atau seberapa banyak, yaitu propertinya, atau kendaraannya merek apa, harganya berapa, kelas apa, terus rekening banknya ada berapa, jumlah uangnya, lalu status sosialnya seperti apa. Itulah dunia. Padahal Alkitab mengingatkan materialisme itu adalah jebakan. Garis bawah di sini. Materialisme itu adalah jebakan yang bisa menghancurkan iman dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dalam kisah Simon ini, si tukang sihir di Samaria, itu adalah gambaran nyata bagaimana uang dan hasrat materi itu dapat membuat seseorang kehilangan fokusnya dan kehilangan fokusnya pada anugerahnya Tuhan. Yang pertama kita pelajari hari ini adalah materialisme itu menggoda dengan ilusi kuasa. Anda bisa lihat di dalam ayat 18 dan ayat 19. Karena Simon, si tukang sihir, si mantan tukang sihir ini melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan sehingga orang-orang itu menerima Roh Kudus. Maka dia berpikir, kata Simon begini dalam hatinya, kalau saya punya kuasa ini, saya bisa lebih hebat, saya bisa lebih dihormati, bahkan saya bisa menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Nah, saudara, jebakan materialisme adalah mengubah yang kudus itu menjadi komoditas. Hati-hati dengan gereja modern hari ini ketika kita menggunakan kuasa Roh Kudus hanya untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan keuntungan pribadi. Itu yang disebut dengan komoditas. Karena banyak orang tergoda menilai berkat Tuhan seakan-akan itu bisa dibeli dengan uang. Nah, hati-hati jangan sampai pelayanan kita digerakkan demi uang. Atau pelayanan kita digerakkan hanya karena keuntungan pribadi, bukan karena jiwa yang diselamatkan. Pelajaran yang kedua, materialisme itu menodai motivasi hati. Anda bisa lihat dalam ayat 20-nya dan ayat 21-nya. Karena Petrus menegur keras kepada Simon ini. Hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan, kata Petrus. Uang seringkali tidak salah. Karena memang uang tidak ada tuannya. Uang itu netral. Tetapi cinta akan uang itu dapat menodai hati kita. 1 Timotius 6 ayat 10 telah menuliskan itu. Materialisme membuat kita kehilangan motivasi murni dalam beribadah. Materialisme membuat kita kehilangan motivasi murni kita dalam bekerja, bahkan di dalam pelayanan kita. Tuhan tidak bisa ditipu dengan penampilan luar. Mohon menjadi catatan penting.
karena Tuhan melihat hati kita. Nah, coba tanyakan dulu pada diri kita masing-masing. Apakah Anda dan saya, kita masing-masing mencari Tuhan karena siapa Tuhan itu pribadinya, ataukah karena apa yang bisa saya dan saudara dapatkan dari Tuhan? Pelajaran yang ketiga adalah materialisme membawa pada kehancuran rohani. Dalam ayat yang ke-20, Petrus berkata, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau." Ya, kata-kata ini keras dilontarkan atau diucapkan oleh Petrus, menunjukkan konsekuensi serius jika iman itu diperdagangkan dengan materi. Mengerikan sekali ya. Iman diperdagangkan dengan materi. Ya, semakin banyak jumlah jemaat, semakin banyak materi saya, kata orang yang melayani, kan seperti itu. Nah, materialisme itu adalah jalan menuju kebinasaan rohani. Karena kita menjadikan harta itu menjadi berhala, menjadi lebih daripada Tuhan. Harta itu menjadi sesuatu yang lebih mulia daripada Tuhan. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon dalam Matius 6 ayat 24. Jadi, Anda dan saya, semua kita, orang percaya, harus waspada. Jangan sampai harta itu menjadi tuan dan Allah kita hanya jadi tambahan dalam hidup kita. Yang keempat, jalan keluar dari jebakan materialisme ini seperti apa dong kalau begitu? Bagaimana jalan keluarnya? Anda bisa jumpai dari ayat yang ke-22, ayat 23. Karena Petrus menasihati Simon dengan berkata, bertobatlah dan berdoalah. Artinya begini saudara, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita lepas dari jebakan materialisme. Jalan keluarnya adalah pertobatan dan pemurnian hati. Yaitu, jalan pertobatan pemurnian hati yaitu pertama, menyadari dulu, sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki yaitu sumbernya dari Tuhan. Rumahmu, bisnismu, proyekmu, keuanganmu, keberhasilan dalam pekerjaanmu, ya itu semuanya sumbernya dari Tuhan. Sadar dulu itu. Yang kedua, tempatkan uang itu hanya sebagai alat. Ingat, uang itu alat, bukan tujuan. Jadi kalau alat, iya berarti fungsinya hanya untuk diperalat, bukan menjadi tuan, iya kan? Bukan menjadi target tujuan atau visi ke depan. Yang ketiga, utamakan Tuhan di atas segalanya, bukan yang lain. Jangan jadikan uang jadi berhala. Ingat, uang gak ada temennya. Uang itu netral, gak ada di bawah siapapun. Dia netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, ini jalan keluarnya. Jadi, mari kita belajar hidup sederhana, belajar bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita, dan belajar menggunakan materi untuk memuliakan Tuhan serta untuk memberkati sesama. Nah, berarti saya simpulkan, materialisme adalah jebakan yang mengancam semua orang percaya. Punya materi tidak salah, tapi materialisme itu yang menjadi persoalan. Dari kisah Simon, si mantan tukang sihir yang bertobat, kita belajar bahwa yang pertama, uang itu bisa membuat kita salah menilai kuasa Tuhan. Yang kedua, materialisme menodai motivasi hati. Yang ketiga, akhirnya materialisme bisa membawa pada kebinasaan rohani. Dan yang keempat, tetapi ada jalan keluar loh, yaitu pertobatan dan pemurnian hati di hadapan Tuhan. Nah, artinya menjadi perenungan buat setiap kita. Apakah saat ini kita sedang terjebak dalam materialisme? Coba cek dari firman Tuhan yang kita terima hari ini. Apakah kita masih mengukur berkat Tuhan hanya dari jumlah uang dan harta yang ada pada kita? Ataukah kita sudah sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya? Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami agar tidak jatuh dalam jebakan materialisme. Roh Kudus selalu pimpin dan ajari kami dalam menggunakan berkat Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kesombongan dan kegagahan kami. Kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya harta terindah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat berkarya dalam kerajaan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai-Mu. Amin.